Sumpah Sati Bukit Marapalam. Materi ini bersumber dari beberapa buku yaitu 1. Asbirdet, Rajo Mangkuto, Undang Adat Minangkabau, 2016. 2. MTKAAM, Direktori Minangkabau, 2014. 3. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalam, Juni tahun 1964. Judul materi bagian 2, Sumpah Sati Bukit Marapalam. 1. Pendahuluan. A. Pengertian dan latar belakang. Sumpah Sati Bukit Marapalam adalah undang adat Minangkabau yang merupakan hasil sumpah setia dari Tigo Tungku Sajarangan alim ulama, tokoh adat dan kadiak pandai sealam Minangkabau yang bersumpah setia untuk menjalankan adat dan pemerintahan nagari di Minangkabau sekaligus merubah sistem pemerintahan kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau Darul Qoror. B. Jadwal, tempat, maksud dan tujuan. 1. Jadwal dan tempat. Sumpah Sati Bukit Marapalam dilaksanakan pada bulan Mei tahun 1403 Masehi atau bulan Sya'ban 804 Hijriah di Puncak Pato, Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, antara Lintau dengan Tanjung Sungayang. 2. Maksud dan tujuan. Sumpah Sati Bukit Marapalam ini diikrarkan dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengatur kehidupan memakai hukum syara Islam yang basandikan Kitabullah Al-Quran, dengan mengubah kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Kerajaan Darul Qoror. Kato pembukaan Bakilek Alam Tuanku Maharajo Sakti Maharaja Diraja Alam Minangkabau pada bulan Sya'ban 804 Hijriah, Mei tahun 1403 Masehi. 3. Pelaku sejarah. Limbago Tigo Selo terdiri dari Bakilek Alam Tuanku Maharajo Sakti Maharaja Diraja Alam Minangkabau selaku Rajo Alam, Rajo Adat dari Lintau dan Rajo Ibadat dari Sumpur Kudus. Basa Ampek Balai yaitu Tuan Titah di Sungai Tarap, Tuan Kadi di Padang Gantiang, Indomo di Sarwaso Mahudum di Sumaniak, beserta utusan kerajaan dari Sapiah Balahan, Kuduang Karatan, Kapak Radai dan Timbang Pacahan. Para pelaku sejarah tersebut berkemah di Puncak Pato Bukit Marapalam untuk merumuskan kesepakatan Bayah Marapalam ini. Menurut informasi dari Asbir 2016, bahwa yang ikut berbayat ini hanya dari golongan Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago. C. Sambutan Rajo Alam Minangkabau pada waktu pembukaan pertemuan kesepakatan menyusun Undang Adat Minangkabau di Puncak Pato sebagai berikut. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Perlu saya sampaikan situasi nagari kita sekarang dan sebelumnya, sebagai berikut. 1. Lebih kurang pada tahun 8000 sebelum Masehi datang bangsa At-Sani keturunan umat Nabi Hud yang beragama Islam ke daerah penghasil kamper ini. Mereka hidup menghutan pada hutan yang lebat dan belukar yang padat. 2. Lebih kurang pada tahun 3500 sebelum Masehi, datang berkunjung secara terus-menerus sebagai pedagang bangsa Yaman Bani Jurhum ke timur di Pulau Penyengat. Mereka terbagi dua, sebagian ke Kanton dan sebagian ke Minangkabau, daerah penghasil hamper, untuk membeli hamper dan lada. Penduduk yang telah lama ada menghutan mengambil kamper dan lada serta membawanya ke pinggir sungai dan menjualnya, menukar, kepada pedagang yang datang. 3. Sementara itu berdatangan pula pedagang-pedagang dari bangsa Saba umat Nabi Sulaiman, beragama Islam. Pada abad 10 sebelum Masehi sampai abad ke-1 sebelum Masehi. 4. Mulai abad ke-2 Masehi sampai akhir abad ke-5 Masehi berdatangan pedagang Bani Himyar yang beragama Islam yaitu bangsa Yaman. 5. Mulai pertengahan abad ke-7 berdatangan kembali pedagang Bani Himyar pengikut Muhammad yang sudah beragama Islam. Orang Minang menerima ajaran ini dengan tangan terbuka, kaciek tapak tangan. Joniru di Tadahan. 6. Di samping itu semua berdatangan dan menetap pula bangsa Minam, Vietnam, dinasti Ptolemy, bangsa Tamil, bangsa Sanskerta, dan terakhir datang dari Jawa. Semua mereka meninggalkan budaya, adat dan kepercayaan mereka dan mempengaruhi penduduk pribumi yang sudah beragama Islam, sehingga tercemar dengan ajaran yang umumnya berbau Hinduis, Buddhis dan Tantrayana dan aliran tirakat kejawen. 7. Di abad ke-7 sampai 13 secara beruntun datang pedagang Bani Himyar bangsa Arab Yaman yang keagamaan Islamnya telah kokoh. Di abad 12 masyarakat Minangkabau sudah hampir merata menganut agama Islam.
Walaupun seluruh masyarakat telah menganut agama Islam, akan tetapi adat dan kebudayaan kita masih banyak yang meyakini ajaran yang bertentangan dengan agama Islam sekalipun dia beragama Islam. Karena hal demikian saya, Bakilek Alam, menyeru kita semua memasuki Islam secara kafah, mengatur kehidupan memakai hukum syara Islam yang bersandikan kitabullah Al-Quran. Oleh karena itu saya ingin menghimbau, 1. Mengubah kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau Darul Qoror. Istilah Darul Qoror diambil dari kitabullah, bahwa sesungguhnya di akhirat itu ada perkampungan Darul Qoror, kampung yang serba cukup serta aman. 2. Dalam membuat undang adat, haruslah kita memakai kalimat hukum mukamatun, kalimat hukum, yang jelas maknanya tidak dapat diartikan bermacam-macam, bermakna tunggal. Janganlah memakai kalimat sindiran, mutasabihat, kurang terang maknanya, artinya yang dapat diartikan berbagai-bagai, multitafsir. 3. Saya mengusulkan negeri kita kerajaan Minangkabau ini diubah menjadi Kesultanan Minangkabau, yang diatur menurut Islam secara kafah seperti yang dipakai oleh Amir Mahmud Al-Ghaznawi menjadikan sumber hukumnya kitabullah, berkias mencontoh kepada zaman Khalifah Rashidin, kesepakatan yang ditetapkan oleh keputusan musyawarah perwakilan masyarakat yang terdiri dari orang yang mukmin bertakwa dan ilmuwan. 4. Pada ekspedisi salib ke-1 dengan 800.000 pasukan relawan, 300.000 infanteri terlatih, 80.000 kavaleri yang diberangkatkan dari Konstantinopel 1096, banyak kota-kota di Syria dan Palestina yang diduki pasukan salib. 1098 mereka dirikan Kingdom of Jerusalem dengan 3 konti, Konti of Antiochia, Koutni of Edessa, Konti of Tripoli. 5. Imaduddin Ayub Bani Ayub bangsa Kurdi Irak Utara mengikuti seruan Khalifah Al-Taibilah Bani Abbasiyah Baghdad tahun 522 1128 didirikan Kesultanan Ayubiyah. Tidak beberapa lama setelah didirikan mereka dapat menguasai Damaskus sebagai ibu kota kesultanannya. 567 Mesir mereka duduki, 569 Jazirah Arab mereka duduki, 583 Kingdom of Jerusalem Gaide Lusignan, dibantu oleh Kon Raymond de Hattilon dengan 50.000 pasukan menyerang Damaskus. Pasukan Kingdom of Jerusalem terpaksa mengundurkan diri. Salahuddin menyerang balik. King Guy de Lusignan dan Kon Raymond de Hattilon tertangkap. Diserahkan kembali ke kaum salib setelah membayar tebusan. Tahun 585 Yerusalem diduduki oleh Sultan Salahuddin. Mulai saat ini kekuatan pasukan salib meluntur, pasukan muslim menaik. Kekuatan pasukan muslim dan salib menjadi seimbang. Tahun 1258 Sultan Kalawon dapat menduduki kota Benteng Markah. Tahun 1291 Benteng Akre yang sangat kokoh diduduki oleh Ashraf Salahuddin bin Kalawon. Setiap serangan kaum salib dapat dipukul mundur. Berakhirlah kekuasaan salib di Timur Tengah. 6. Sesuai surat Matius 28:19 kaum salib mempunyai kewajiban untuk menaklukkan seluruh muka bumi, sambil mencari untung sebesar-besarnya. Salib itu akan sampai di Minangkabau ini. Karena hal demikian saya usulkan kerajaan Minangkabau ini diganti namanya menjadi Kesultanan Minangkabau. Istilah Minangkabau ditambah dengan kata Darul Qoror yang diambil dari kitabullah, Quran, Surat Al-Ghafir ayat 39, menjadilah Kesultanan. Demikian wasiat dan amanah saya, salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, rapat dilanjutkan dipimpin oleh Datua Bandaro Putiah. Salah seorang yang hadir menyampaikan tanggapan, saya mengusulkan mengangkat Bakilek Alam menjadi Sultan pertama dengan gelarnya Daulat yang dipertuan, DYD, Sultan Alif Khalifatullah. Sultan pengganti selanjutnya dipilih dari anggota kaum garis keibuan dari kemanakan di bawah daguak Sultan yang digantikan. Pemilihan dilakukan oleh kaum menurut garis keibuan, matrilineal, disaksikan Rajo Nantigo Selo. Juga dapat diangkat dari anak Sultan yang digantikan anak Pusako, dengan ibu yang telah mempunyai hubungan sunduit basunduit dengan kaum Silinduang Bulan. Selanjutnya kembali kepada kaum Silinduang Bulan. Adat dan budaya kaum kesultanan harus sama dengan adat masyarakat yaitu menganut garis keibuan, matrilineal. Adat Koto Piliang. Istana negara kerajaan dijadikan istana negara kesultanan. Istana perkauman kerajaan dijadikan istana perkauman kesultanan. Sultan-sultan baru yang diangkat adalah kelahiran perempuan penghuni istana perkauman itu. Hal ini saya usulkan karena selama ini 1.
Adat dan budaya kerajaan Minangkabau sudah beralih kepada adat dan budaya bukan Minang, harus dikembalikan kepada adat budaya Minangkabau. 2. Kaum kesultanan harus memenuhi persyaratan kaum menurut adat Minangkabau, mempunyai harta kering dan harta basah, mempunyai pandang perkuburan, terdaftar sebagai anak nagari, pada salah satu nagari di Minangkabau. 3. Istana lama telah menjadi istana negara di bawah Bakilek Alam dan istana perkauman kerajaan telah menjadi istana perkauman keibuan Bakilek Alam. Usul tersebut diterima sidang secara bulat dan diterima oleh Bakilek Alam dan Datua Bandaro Putiah. Anggota sidang yang lain mengusul pula dan bersepakat dengan hal-hal tersebut di atas. Kato lah bulet kamu fakaik, aya alah bulet ka pambuluah. Maka kesepakatan ini dituangkan pada keputusan dan semuanya sepakat untuk berbayat atau bersumpah setia yang kemudian dikenal dengan Sumpah Sati Bukik Marapalam. Sumber bacaan, 1. Asbir Datua Rajo Mangkuto, Undang Adat Minangkabau, 2016. 2. MTKAAM, Direktori Minangkabau, 2014. 3. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Saripati Sumpah Sati Bukik Marapalam, Juni tahun 1964.